to see that I don't belong here because I'm spiritual. You make me spiritual. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, apakah Anda seorang yang religius atau seorang yang spiritual? Ini yang menjadi topik bahasan kita di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Happiness. Saya Ola Nurlija bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Pagi hari ini mengajak Anda untuk berbincang berkaitan dengan topik kita. Apakah Anda seorang yang religius atau spiritual? Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, mohon maaf terjadi gangguan tadi. Iya. Baik, kita sudah tersambung kembali ya. Baik, kalau begitu nih pertanyaan yang sebenarnya kan dalam banget ya, religius atau spiritual. Tapi banyak orang yang mempertanyakan ini apa sih tujuannya kita dipertajam soal religius dan spiritual. Tapi sebelum sampai sini sedikit saja soal lagunya. Lagunya ini kan bagus ya, dari Kirk Franklin ya. Lagunya berjudul Spiritual juga nih. Di bagian mana yang Pak Arfan ingin menggarisbawahi atau meng-highlight? Karena tadi di beberapa bagian memang cukup menarik ya pesannya begitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Kalau ditanya di bagian yang mana, saya ingin mengatakan ini di keseluruhan lagu. Keseluruhan lagu ya. Jadi nanti smart listener silakan Anda cari ya, lagunya bagus sekali dari Kirk Franklin ya, judulnya adalah Spiritual. Nah, ini ada beberapa bait yang sangat menarik. Dia mengatakan begini, "It hurts me to see you give up." Sakit rasanya melihat kamu itu menyerah. Ya, "Cause the battle is not flesh and blood." Karena pertarungan itu bukanlah antara daging dan darah. It's all a delusion to live in confusion. Ya, itu sebuah hayalan ya ketika Anda mengatakan kita hidup dalam kebingungan. So you gotta set your mind on things above. Ya, jadi mestinya kamu bisa menyetel pikiranmu untuk hal-hal yang barusan disebut. Nah, ini juga menarik nih. Don't forget who's the real enemy. Nah, ini kita seringkali salah nih mengartikan enemy itu sesuatu yang ada di luar kita ya, padahal enemy yang sebenarnya itu masuk mengendap-endap ke dalam diri kita. Nah, itu. Masuk dalam benteng pertahanan kita, ya. Itulah yang namanya setan itu ya. And they hate you and they hate you've been granted victory. Dan musuh-musuhmu itu ya, setan itu tidak suka ketika kamu dijanjikan kemenangan. But still life feels wrong, tetapi hidup selalu terasa salah gitu ya. You can't fix it on your own. Kamu tidak bisa menyembuhkannya sendiri. Ya, you'll never be free. Kamu tidak pernah bebas if you live by what you see. Kalau kamu hanya hidup berdasarkan apa yang kamu lihat. Nah, satu lagi Mbak Ola nih ya. So over and over and over again. Ya, jadi sekali lagi dia bilang gitu. Remind yourself when your flesh wants to win. Ingatkan dirimu ketika dagingmu itu ingin menang ya, karena manusia itu terdiri dari daging dan roh ya Mbak Ola ya. Betul. Kalau daging ingin menang tuh ingatkan itu, it's not about me ya, itu bukan tentang saya, this is not my home, itu bukan rumah saya. And everything spiritual, yes it's spiritual, segala sesuatunya spiritual. Help me to see, bantu saya untuk melihat that I don't belong here. Nah, ini penting sekali Mbak Ola. I don't belong here, kan kelihatannya kita ini kan makhluk fisik ya. Betul. Padahal sebetulnya bukan. Kita ini cuma berdiam sementara di rumah kita ini, tubuh kita ini. Kita adalah makhluk spiritual, ya. Cause I am spiritual, you make me spiritual. Itu Mbak Ola. Lagu yang luar biasa. Lagu yang luar biasa. Minggu depan kita ini akan merayakan Idul Fitri ya. Ini nggak kerasa loh ya. Ya kalau yang kita yang full menjalankan puasa terus akan mengatakan apa nggak kerasa? Kerasa juga gitu ya. Mungkin karena kita menjalani ibadah puasa ini juga dengan tetap aktif melakukan tugas-tugas kita ya, pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi ini berjalan seiring waktunya tuh benar-benar yang ya sudah berjalan demikian begitu. Nah ini minggu depan kita sudah berlebaran bersama-sama, beridul fitri bersama-sama. Kurang dari 1 minggu ya jarak sampai ke lebaran gitu. Ini waktu yang tepat untuk merenungkan kita bersama-sama loh ya. Jadi bukan hanya yang muslim saja kalau menurut saya Pak Arfan ya. Betul. Apakah kita semua kita. Apakah kita ini seorang yang spiritual atau yang religius ya. Pak Arfan apa perbedaannya ya? Karena kalau
orang mendengar, ih Pak Arfan religius banget kan, berarti berarti Pak Arfan ini sangat rajin sekali gitu ya, ke masjid Ya, nggak ada putusnya pasti nih betul. gitu kan. Apa perbedaannya kalau dari definisi atau pemahamannya Pak Arfan? Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Jadi em, religius itu adalah orang yang rajin beribadah. Oke. Itu aja. Jadi Ya. kalau Anda itu rajin sholat, rajin puasa, ya kan? Rajin ke Mhm. gereja, ya. Itu namanya Anda adalah orang yang religius. Ya. Orang yang spiritual itu beda, Mbak Ola. Ya, orang yang spiritual itu Mhm. adalah orang yang baik, Mhm. orang yang hidupnya penuh welas asih, hidupnya penuh cinta. Itu namanya orang yang spiritual. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat dari dua variabel itu, maka orang di dunia ini bisa kita kelompokkan menjadi 4 orang dong kalau begitu ya. Ya. Yang pertama adalah orang yang religius dan spiritual. Nah, itu yang paling bagus tuh. Kita pinginnya yang seperti itu. Ya, orang yang religius dan spiritual. Artinya rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin ke gereja, rajin ke pura, ya, rajin ke kelenteng, ya, dan juga menjadi orang yang baik dan penuh cinta. Itu yang paling istimewa tuh, orang yang religius dan spiritual. Nah, orang yang kedua adalah orang yang religius tapi tidak spiritual. Religius bahwa rajin beribadah, Ya. tetapi hidupnya tidak penuh cinta. Suka menghujat orang, suka bikin berita-berita hoax, suka menyerang orang-orang yang berbeda. Nah, ini suka korupsi, ada kan? Banyak kan orang yang rajin beribadah tapi korupsi, rajin beribadah tapi selingkuh. Nah, itu namanya kategori kedua. Orang yang religius tapi tidak spiritual. Nah, orang yang Religius saja ya. jenis ketiga adalah orang yang spiritual tapi tidak religius. Nah, itu. Ini saya juga banyak ketemu nih kalau saya pergi ke negara-negara barat ya. Saya banyak ketemu orang yang tidak menjalankan Spiritual. ibadah ya. Betul, betul. Tidak pergi ke gereja, bahkan kalau saya tanya, wah, kapan ya saya ke gereja kapan ya gitu. Udah lama banget kayaknya gitu ya. Dia harus mengingat-ingat gitu. Tapi hidupnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan welas asih gitu ya. Bahkan kalau kita mau nyebrang jalan, bukan di zebra cross saja, ya, dia berhenti dan dia mempersilahkan kita lewat gitu Mbak Ola. Nah, itu kan istimewa sekali ya. Orang yang spiritual tapi tidak religius. Nah, yang terakhir adalah orang yang tidak spiritual dan tidak religius. Nah, itu udah nggak perlu kita omongin lah itu ya. Udah nggak Oke. spiritual ya, bukan orang baik, nggak pernah beribadah pula, itu sudah saya kira tidak perlu kita bicarakan gitu. Jadi kita akan bicarakan yang 3 yang pertama ini. Orang yang spiritual dan religius, orang yang religius saja, atau orang yang spiritual saja. Itu Mbak. Oke. Nah, ini kan menarik ya Pak Arfan ya. Orang yang religius kan kita berpikirnya kalau orang yang rajin beribadah, berarti kan semestinya nih dalam pemikiran awam kita gitu ya, bahwa mereka ini akan menunjukkan gitu ya bentuk ibadahnya mereka atau ketaatan mereka itu di dalam perbuatan mereka gitu kan. Karena kalau kita rajin beribadah, pasti kita rajin juga mendengarkan siraman rohani gitu ya, tuntunan agama gitu yang Iya, mengajak kita untuk melakukan kebaikan tadi, ulas asih tadi gitu. Nah, betul. mengapa nih Pak Arfan kalau dalam catatan Pak Arfan gitu ya, ada orang yang terbatasnya atau sampai di beribadahnya aja, sampai di ritualnya aja, tetapi tidak terdorong untuk melakukan kebaikan dan ulas asih tadi. Apa yang terjadi di situ tuh Pak Arfan? Nanti Ya, kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. nah, siap Mbak Oke. Ola. Teman listener dan juga sahabat yang bergabung, kalau berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arfan dari sudut pandang atau kacamata happiness begitu ya, Anda tergolong yang religius atau spiritual sih, Anda boleh share ya. Atau Anda bisa jawab juga, wah ternyata saya religius dan spiritual nih Mbak. Oh, Iya, itu paling nggak bagus tuh. apa-apa. Iya, silakan dijawab ya. Ke 0812 11 12 959. Anda juga bisa menggunakan live YouTube channel Usman FM. Kami jeda sesaat. Apakah Anda seorang yang religius atau spiritual? Anda bisa menjawabnya ke 0812 11 12 959. Ya, dan kemudian Anda juga bisa ikut berbincang bersama dengan kami di YouTube live chatnya bisa Anda pergunakan di sana. Pak Arfan, kita sambung ya. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya nih gitu, apa yang membuat orang-orang yang
mendapatkan siraman rohani ini dalam pengertian rajin beribadah tadi ya, itu kok nggak sampai ke tahap perbuatan gitu. Apa yang terjadi kepada mereka? Padahal kan mereka mendengar nih Pak Arfan, apa yang Pak Arfan temukan dalam banyak kasus atau kondisi seperti ini? Very good question, Mbak Ola. Ya, jadi ini ada sebuah keterputusan gitu ya, keterputusan dalam cara berpikir. Kebanyakan kita itu berpikir seperti kita membaca buku psikologi, ya kan? Kalau baca buku psikologi itu ketika kita melihat, oh ini ada orang yang iri kepada orang lain. Apa yang ada dalam pikiran kita? Oh iya iya ya, saya tahu nih orangnya nih. Kayaknya kemarin ada deh di kantor tuh ketemu deh orang kayak gini. Ngelihatnya selalu ke orang lain. Ketika mendapat siraman rohani ya jadi orang itu jangan pelit misalnya gitu ya. Terus langsung timbul ide tuh kayak baca buku psikologi. Oh, saya tahu nih tetangga saya tuh. Itu pelit banget itu orangnya tuh. Jadi langsung lihatnya ke orang. Padahal sesungguhnya ketika kita mendengarkan siraman rohani seperti itu, mestinya yang terjadi adalah seperti kita baca buku kesehatan, Mbak Ola. Mbak Ola pernah nggak baca buku kesehatan? Iya. Ciri-ciri orang yang diabetes. Wah, terus gimana tuh? Wah, ini saya langsung ada nggak ya ciri-ciri di aku gitu. Nah itu. Itulah perbedaannya orang yang baca buku psikologi sama orang yang baca buku kesehatan. Nah kita itu sering ketika kita mendengarkan siraman rohani, kita langsung melihat ke orang lain gitu. Kita lupa berkaca gitu. Kita lupa bahwa agama itu sebetulnya seperti yang dikemukakan oleh Dalai Lama ya. Religion is to control yourself, not to criticize others. Agama itu adalah untuk mengontrol diri kita, bukan untuk mengkritik orang gitu, Mbak Ola. Jadi saya mengajak teman-teman ya, kalau mendengarkan ceramah agama itu seperti Anda baca buku kesehatan, lihat ke diri sendiri, dan itu pasti akan terjadi secara otomatis ya. Begitu baca, oh ini gejala-gejala kanker nih. Ada nggak ya begini ya gitu? Langsung lihatnya ke diri sendiri, nggak pernah ngelihat ke orang. Itu Mbak Ola. Nah, kan ada istilah atau kata bijak yang mengatakan ya, gajah di seberang lautan itu kenapa kelihatan gitu ya, sementara balok yang ada di depan mata kenapa itu nggak terlihat gitu. Artinya seringkali kita dalam faktanya nih Pak Arfan ya, jauh-jauh lebih mudah gitu untuk menemukan atau selalu melihat kesalahan atau hal buruk yang dilakukan oleh orang lain ya, ketimbang melihat kepada diri sendiri. Nah, kepada orang-orang yang demikian ini, menurut Pak Arfan seperti apa? Karena dia bisa melihat gitu, dia melihat gajah yang jauh sekali itu dia bisa lihat gitu kan. Tapi ada balok di depan matanya dia seperti abai begitu. Apa ini balik lagi karena ada rasa pembenaran atau diri yang sudah merasa sangat betul banget gitu ya, sangat benar sekali ya Pak Arfan? Yes, betul sekali itu Mbak Ola. Ya, jadi begini, ini bedanya religius dengan spiritual. Ya, orang yang religius itu merasa dirinya tuh baik. Merasa ya Pak ya? Betul. Karena apa? Dia merasa baik karena dia sholat. Iya. Karena dia sholat tiap hari, 5 kali sehari dia sholat. Tiap dia minggu puasa, beribadah gitu ya. Beribadah, dia pergi ke gereja setiap hari Minggu. Jadi dia merasa dirinya baik gitu. Apa yang kurang dari saya gitu. Nah, inilah bedanya orang yang spiritual dengan orang yang religius. Orang yang religius itu ketika kita melakukan amal ibadah, hati-hati Mbak Ola. Ya, ada sebuah kesombongan yang akan muncul dalam diri kita ketika kita melakukan amal ibadah dengan sangat intensif. Dan disitulah sebetulnya pintu setan untuk masuk, Mbak Ola. Jadi kita merasa lebih baik dari orang lain. Ya, jangankan dengan orang yang berbeda agama ya, Mbak Ola ya. Dengan orang yang satu agama saja kadang-kadang kita merasa lebih baik loh. Karena saya lebih rajin beribadah, lebih rajin sholat malam, puasanya juga bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa Senin Kemis, merasa lebih baik gitu. Sementara orang yang spiritual selalu merasa bahwa kita tuh setara sama orang. Saya ini sebagai sesama makhluk. Jadi orang yang spiritual itu, ciri dari orang yang spiritual itu adalah, kalau boleh dirumuskan dengan satu kata Mbak Ola, adalah connected. Connect.
selalu terhubung begitu. Ya. Oke. Connect kepada siapa? Ada dua. Yang pertama adalah connect kepada Tuhan. Orang yang spiritual itu selalu terhubung kepada Tuhan gitu. Jadi kalau saya selalu terhubung dengan Tuhan, saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Mbak Ola. Saya tidak ingin mengecewakan Tuhan. Dan saya selalu, kemanapun saya pergi, saya selalu merasa bahwa Tuhan itu hadir gitu. Oke. Bukan hanya di tempat ibadah ya, bukan hanya di masjid, di gereja, tapi Tuhan itu hadir dalam hati saya, sehingga saya tidak akan melakukan perbuatan yang tercela. Sama halnya dengan orang yang mengatakan bahwa ya kalau saya punya hubungan yang baik dengan istri saya, ya kalau kita punya hubungan baik dengan pasangan kita, kemanapun kita pergi, kita kan merasa pasangan kita itu hadir kan, walaupun dia tidak ada, tapi dia hadir di dalam hati kita, sehingga kita tidak ingin mengecewakan dia, tidak ingin ngelirik-lirik yang lain, tidak ingin selingkuh. Kenapa? Karena hubungan kita dekat dengan pasangan kita, bahkan kemanapun kita pergi, dia selalu ada dalam hati kita. Itu yang namanya connected, Mbak Ola. Jadi ciri orang yang spiritual itu apa? Connected. Dia connect dengan Allah, dengan Tuhan. Yang kedua, dia connect dengan sesama manusia, Mbak Ola. Jadi saya dan Mbak Ola, saya merasa punya koneksi dengan Mbak Ola. Ya, we are connected gitu. Bahkan bukan hanya dengan Mbak Ola. Bayangkan ya, kita dengan seekor anjing misalnya, Mbak. Oke. Ada hubungannya enggak? Ada kesamaannya enggak? Arfan Pradiansyah, Ola Nurlija dengan seekor anjing. Ada nggak kesamaannya, Mbak Ola? Ada dong, sama-sama makhluk hidup ya. Sama-sama makhluk Tuhan, betul. Jadi bahkan bukan hanya kepada manusia ya, jangankan manusia yang berbeda agama, berbeda suku, jangankan itu, Mbak Ola. Kepada anjing, kepada tikus, apa persamaan Arfan Pradiansyah dengan tikus? Sama-sama makhluk Allah, sama-sama makhluk Tuhan, and we are connected. Kita tidak ingin menyakiti siapapun ketika kita connect, Mbak. Itu, Mbak Ola. Itu inti dari spiritualitas itu adalah connection, connected, connect kepada Tuhan dan connect kepada sesama manusia gitu. Ketika terputus, koneksi itu terputus, maka kita menjadi sekedar orang yang religius, yang sibuk beribadah tapi tidak tahu keimanan kita itu ujungnya mau kemana. Karena saya ingin mengatakan begini, Mbak Ola, imanmu itu adalah urusanmu dengan Tuhanmu. Yang ditunggu oleh masyarakat itu sesungguhnya adalah amal solehmu yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Itu yang ditunggu oleh masyarakat. Soal imanmu itu urusanmu dengan Tuhanmu gitu, Mbak Ola. Ya. Saya pernah ingat bahwa ada juga kan bagian ini, mohon koreksi kalau salah begitu ya, bahwa sebaik-baiknya orang gitu kan adalah orang yang bermanfaat. Ini disebutkan atau tertulis di dalam hadis ya, Pak Arfan. Betul ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Ya. Baik-baiknya manusia yang paling bermanfaat gitu, Mbak. Yang paling bermanfaat. Itu yang ditunggu oleh semua orang. Manfaat kamu apa? Soal keimananmu itu adalah soal privasimu. Uruslah dengan Tuhanmu begitu. Iya. Bagi mereka yang memeluk agama Kristen juga sangat lekat sekali gitu ya. Dikatakan bahwa kalau engkau tidak bisa menjadi garam begitu ya, nggak bisa lagi mengasinkan gitu sekitar ya, untuk apa lagi gitu, karena fungsinya kita dikirim ke dunia ini adalah supaya bisa menjadi garam, terus kemudian bisa menjadi terang. Ini kalau di bagian atau di kalangan Kristen ya. Setuju sekali. Jadi kalau kita pelitanya mati gitu kan, ya gimana nih? Ngapain lagi? Padahal tugasnya itu. Nah ini menarik karena tadi Pak Arfan mengatakan gini, orang yang spiritual kan adalah orang yang merasa terhubung dengan Tuhan dan juga terkoneksi dengan sesama. Lalu dan ini banyak juga kejadiannya di masyarakat nih Pak Arfan. Ya udah, berarti kan nggak penting-penting banget dong saya agamanya apa gitu. Maksudnya dalam pengertian nggak penting-penting banget dong saya melakukan kegiatan ibadah gitu loh, peribadatan Pak Arfan. Karena yang jauh lebih penting itu kan adalah perbuatan baiknya gitu ya. Bagaimana tanggapan Pak Arfan mengenai ini? Apakah ini orang, karena tadi kan Bapak mengatakan orang yang spiritual kan terhubung dengan Tuhan, tapi dia juga terkoneksi dengan sesama manusia. Karena ini menarik sekali bicara tentang hubungan ya. Tapi kita mau bahas itu nanti di sesi berikutnya ya, Pak Arfan ya. Kami jeda sesaat, semua listener dan juga sahabat yang bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda merespon, menjawab pertanyaan kami. Anda
tergolong orang yang religius gitu ya, atau Anda adalah orang yang spiritual, atau Anda adalah keduanya, orang yang juga demikian taat menjalani peribadatan gitu, tetapi juga Anda benar-benar sungguh-sungguh menghidupinya dengan melakukannya atau menghidupinya lewat perbuatan. Kami jadi sesaat untuk satu sesi yang terakhir.